Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis pengendalian sistem pencemaran air dan Citarum. Perkenalkan saya Hendra Putri dengan NPM 13. Perkenalkan saya Mitra Kawati dengan NPM 54. Perkenalkan nama saya Raja Pengawasan dengan NPM 2. Kenalkan nama saya Martika yang bisa dijadi dengan NPM 129. Perkenalkan nama saya Fiana Marsali dengan NPM 159. Jadi biar penjelasan dari kita sama dong. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai das dari Sungai Citarum. Nah, secara nasional, panjang dari Sungai Citarum yaitu 297 km persegi dan juga luasnya yaitu 6.164 km persegi. Nah, Sungai Citarum ini sangat menopang kehidupan air baku, kemudian irigasi, perikanan, serta aktivitas industri bagi jutaan penduduk yang ada di Jawa Barat. Namun, karena banyaknya tekanan terhadap kualitas air yang signifikan, karena kegiatan industri, kemudian urbanisasi, dan juga aktivitas domestik lainnya yang tidak terkendali, sungai ini telah dikategorikan sebagai sungai yang tercemar berat sejak tahun 2007 hingga saat ini, yaitu tahun 2026 oleh National Geographic. Baik, di sini saya akan ngejelasin terkait lonjakan pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum atau yang lebih tepatnya di Majalaya. Jadi, sungai di sana itu benar-benar tercemar. Karena apa? Karena perkembangan industri tekstil yang benar-benar meningkat, yang ngasilin limbah kimia, logam berat, dan juga zat organik dengan nilai BOD dan COD yang sangat tinggi. Sebagian limbahnya yang di sana itu tuh dibuang ke sungai tanpa ada pengolahan optimal terlebih dahulu. Jadi bisa nurunin kadar air dan merusak ekosistem perairan yang ada di Sungai Citarum. Akibatnya apa? Ya, dari 2007, Sungai Citarum dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Lagi-lagi, Indonesia dikenal dengan keburukannya, bukan dengan prestasinya. Nah, selain dari limbah industri, Sungai Citarum juga diperparah dengan adanya limbah domestik dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum sadar akan lingkungan tersebut. Pembuangan sampah yang langsung ke sungai itu bisa meningkatkan beban pencemaran di sungai itu. Ya balik lagi, masyarakat Indonesia. Padahal akibatnya itu bisa balik lagi ke masyarakatnya. Seperti gangguan kulit, gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Yap, balik lagi, kesadaran masyarakat Indonesia yang belum sadar terkait lingkungan di sekitarnya. Latar belakang masalah, Sungai Citarum mengalami pencemaran serius yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas industri, terutama industri tekstil di wilayah Majalaya. Banyak pabrik menghasilkan limbah dari proses produksi yang berpotensi mencemari air sungai. Meskipun setiap industri diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pada kenyataannya masih terdapat pabrik yang tidak memanfaatkannya secara optimal, sehingga limbah industri tetap dibuang ke perairan. Selain limbah industri, pencemaran Sungai Citarum juga disebabkan oleh sampah dari aktivitas masyarakat. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran di daerah aliran sungai atau das Citarum terjadi karena pengelolaan sampah yang belum optimal, seperti pengangkutan sampah yang tidak rutin, kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ada parameter pencemar. Yang pertama yaitu parameter pH, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman air. Nilai pH di Sungai Citarum sendiri berkisar antara 6-8, yang menandakan kondisi air tersebut cenderung normal dan tidak terlalu asam maupun basah. Yang kedua ada parameter BOD. BOD sendiri untuk mengukur kandungan bahan organik pencemar di dalam air. Kadar BOD di Sungai Citarum berkisar antara 1,6 hingga 20,5 mg per liter, menunjukkan variasi kandungan bahan organik di perairan tersebut. Yang ketiga ada parameter COD. COD sendiri untuk mengukur kebutuhan oksigen, mengurai bahan pencemar secara kimiawi dalam air. Kadar COD di Sungai Citarum berkisar antara 5 hingga 425,2 mg per liter, mencerminkan tingkat pencemaran yang sangat bervariasi di sepanjang alirannya. Parameter DO merupakan kadar oksigen terlarut dalam air yang digunakan untuk melihat kondisi kualitas air sungai. Pada Sungai Citarum, konsentrasi DO berkisar antara 2,4 hingga 5,30 mg per liter, yang menggambarkan kondisi oksigen terlarut dalam perairan tersebut. Yang kelima ada TSS. TSS sendiri untuk mengukur jumlah partikel padat yang melayang dalam air. Berdasarkan penelitian, kadar TSS di bagian hulu Sungai Citarum berkisar antara 20 mg per liter hingga 36 mg per liter, menandakan adanya kandungan padatan tersuspensi di perairan tersebut. Yang keenam, ada parameter kekeruhan. Kekeruhan mengukur tingkat kejernihan air di sungai. Berdasarkan penelitian, nilai kekeruhan di Sungai Citarum berkisar antara 30,93 NTU hingga 47,50 NTU, menandakan adanya partikel dalam air yang membuat air tampak keruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pencemaran. Di sini dampak pencemaran dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dalam bidang lingkungan terlebih dahulu, yang dimana dampak pencemaran di bidang lingkungan ini dapat menurunkan drastis kualitas air dan juga mengganggu rantai makanan di dalam ekosistem perairan tersebut. Dan yang terakhir, akumulasi logam berat pun bisa meningkat di dalam sedimen perairan tersebut. Lalu yang kedua, di dalam bidang kesehatan, dampak pencemaran ini bisa berakibat pada peningkatan kasus penyakit kulit, lalu gangguan pernapasan akibat bau yang menyengat, dan juga penurunan kualitas air di sumur warga. Selanjutnya ada pada bidang ekonomi, yang dimana di sini
dampak pencemaran yaitu berakibat langsung kepada biaya pengelolaan air baku yang meningkat, lalu produktivitas perikanan yang menurun, dan juga kerugian sosial pada masyarakat sekitar. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian pencemaran. Nah, hal yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu memonitoring kualitas air, kemudian identifikasi sumber pencemarnya, kemudian yang ketiga ada perhitungan beban pencemar aktual, kemudian ada perhitungan daya tampung, serta penetapan alokasi beban pencemar dan juga penyusunan rekomendasi pengurangan beban. Nah, beberapa sistem pengendalian tersebut itu mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang metode indeks pencemaran. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas banyak banget nih terkait masalah yang ada di Sungai Citarum. Kali ini aku bakal ngebahas terkait kebijakan pengendalian pencemarannya. Jadi, masalah yang ada di Sungai Citarum tadi itu tuh ngedorong pemerintah untuk membuat kebijakan pengendalian. Beberapa di antaranya itu ada UU nomor 7 tahun 2004 terkait sumber daya air, terus juga ada Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2011, dan juga Instruksi Presiden nomor 13 tahun 2011 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sekaligus menekan pencemaran sungai. Nah, pelaksanaannya ini itu tuh melibatkan beberapa lembaga seperti ada BBWS Citarum atau Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, terus juga ada lembaga daerah dan juga lembaga lingkungan hidup. Selain dari banyaknya lembaga, pemerintah juga mengikut sertakan masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Salah satunya untuk mengelola limbah atau mengelola sampah di perumahan-perumahan atau di rumah mereka masing-masing. Karena balik lagi, seperti yang saya bahas di lonjakan, bahwa kesadaran masyarakat Indonesia itu masih belum meningkat atau masih rendah terkait masalah lingkungan. Jadi, jangan selalu salahkan pemerintah terkait masalah lingkungan. Karena kesadaran akan lingkungan itu lebih penting dari diri sendiri daripada selalu menyalahkan pemerintah. Selanjutnya terdapat analisis kritis. Yang pertama, terdapat daya tampung sungai telah terlampau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif et al. Pada tahun 2012, kondisi kualitas air di berbagai segmen, hulu hingga ke hilir, menunjukkan status cemar berat dengan konsentrasi polutan seperti COD mencapai 425,2 mg per liter dan BOD hingga 20,5 mg per liter yang jauh melampaui ambang batas sehat. Yang kedua, terdapat sistem pengendalian belum sepenuhnya efektif. Menurut Wakil Menteri LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, pencemaran di Des Citarum berakar dari tata kelola sampah yang belum berjalan maksimal. Masalah ini dipicu oleh jadwal pengangkutan sampah yang tidak rutin, serta fasilitas pendukung yang masih sangat terbatas di lapangan. Selain itu, sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kondisi sekitar turut memperburuk tingkat kerusakan sungai. Situasi ini semakin rumit karena adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah dan warga, sehingga harapan maupun keluhan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya terdapat kepatuhan industri masih menjadi tantangan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mari Agustin pada tahun 2021 dijelaskan bahwa selain faktor ketidakpedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan, limbah industri juga memegang peranan besar dalam memperburuk kondisi sungai. Fakta di lapangan menunjukkan adanya resistensi dari sektor industri di mana pihak pabrik berulang kali menolak inisiatif warga di sekitar Des Citarum, khususnya di wilayah Bandung, untuk bekerja sama dalam menanggulangi pencemaran. Kondisi ini diperkuat oleh data penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas air telah jauh melampaui ambang batas aman atau baku mutu. Di wilayah hulu, konsentrasi BOD tercatat berada pada rentang 1,6 mg per liter hingga 20,5 mg per liter. Sementara konsentrasi COD di sepanjang aliran sungai mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 5 mg per liter hingga 425,2 mg per liter. Selain itu, air sungai juga telah terkontaminasi logam berat yang berbahaya dengan kandungan timbal berkisar antara 0,01 mg per liter hingga 0,08 mg per liter, serta kadmium pada kisaran 0,003 mg per liter hingga 0,01 mg per liter. Lalu terdapat partisipasi masyarakat. Sejauh ini, pemerintah dinilai mengupayakan keterlibatan publik yang lebih mendalam, khususnya dalam upaya penanggulangan banjir. Strategi ini menggeser posisi masyarakat yang sebelumnya hanya dianggap objek menjadi subjek dalam kebijakan. Perubahan paradigma ini sangat krusial karena memposisikan masyarakat sebagai objek justru memicu sikap masa bodoh dan hilangnya rasa kepemilikan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, hambatan komunikasi yang menyebabkan aspirasi warga tidak tersampai seringkali memperburuk situasi di lapangan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, terdapat tata kelola dan kebijakan strategis. Permasalahan di wilayah Sungai Citarum pada dasarnya didominasi oleh rendahnya kepedulian kolektif baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap kelestarian alam. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perumusan kebijakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari struktural, non-struktural, hingga sosiokultural. Kebijakan ini harus bersifat lintas sektor dan lintas wilayah administrasi pemerintahan, serta wajib mengedepankan peran aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan pemulihan aliran sungai. Kesimpulan yang didapat yaitu Sungai Citarum memiliki peran penting bagi masyarakat Jawa Barat sebagai sumber air baku, irigasi, perikanan, dan pembangkit listrik. Namun, tekanan dari aktivitas industri, pertumbuhan penduduk, dan pembuangan limbah yang tidak terkendali telah menjadikannya salah satu sungai dengan tingkat pencemaran terparah. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya pengelolaan limbah dan penegakan regulasi lingkungan di daerah aliran Sungai Citarum,
diperlukan penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat secara bersama-sama agar kualitas air sungai dapat pulih dan fungsinya bagi kehidupan dapat terus terjaga. Kembali mulai kesadaran dan kesadaran mulai dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.